Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema orang yang berkata buruk itu menunjukkan isi hatinya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang mengetahui segala isi hati, yang mendengarkan setiap ucapan, yang menguasai dan membulak-balik setiap qalbu. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali datang dari Allah. Semoga majelis ini dipenuhi oleh Allah dengan kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan pertemuan ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomor 197 atau yang kemarin 196 ya. Kita baca sedikit 196 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap bejana atau poci itu pasti mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa mengatakan orang itu baik, hanya kata-katanya saja yang buruk. Kata-kata buruk menunjukkan isi hatinya. Kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang memamerkan isi hati kita. Kata-kata kita akan menceritakan tentang riya diri ini, ujub, sombong, tentang dengki, tentang kebencian. Jadi kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang membeberkan aib-aib kita. Sangat tidak aman banyak bicara, kecuali falyaqul khairan aw liyasmut. Suruh saja seseorang berbicara, akan nampak siapa dirinya. Semakin panjang pembicaraannya, semakin banyak yang menceritakan keadaan hatinya. Dalam Islam pilihan hanya dua saja. Falyaqul khairan, berkata baik, au liyasmut, atau diam. Tingkatannya adalah yang tertinggi bicara baik. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Karena bicara baik adalah amal soleh. Bicara baik disukai oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada bicara sia-sia, apalagi bicara maksiat. Diam lebih baik daripada bicara sia-sia, apalagi maksiat. Tidak aman bagi kita banyak bicara, termasuk berbicara di mimbar seperti ini. Sangat tidak aman. Belum tentu mendatangkan pahala di sisi Allah kalau tidak bersungguh-sungguh menjaga hati, menjaga lisan. Bicara baik, 3 syaratnya. 1, niat. Setiap perkataan akan membawa niat. Ingin diakui kecerdasan, ingin diakui kesolehan, ingin diakui orang kedekatan dengan Allah,
kemakrifatan, ingin diakui orang kehusuan dalam ibadah, ingin diakui orang kecerdasan, daya ingatnya, hafalannya. Dalam perkataan yang dianggap kata-kata baik, bisa tersembunyi niat yang belum tentu baik. Tidak sedikit orang bicara hanya untuk diakui oleh orang yang mendengarkannya. Padahal sedunia orang mengakui bagusnya perkataan kita, tidak ada artinya kalau Allah tidak suka kepada kita. Jadi tidak usah berpayah-payah ingin diakui orang lain sebagai orang pintar, orang yang kuat hafalannya, orang yang luas ilmunya, orang yang banyak pengalaman dan wawasannya. Tidak ada kepentingan kita diakui orang. Kepentingan kita cuma satu saja, perkataan kita diterima oleh Allah, jadi amal soleh. Selesai. 2, tadi niat. Benarkah bicara ini mencari keriduan Allah atau mencari kedudukan di hati orang? 2, isinya, kontennya, apakah benar atau tidak? Perkataan itu tidak jauh dari cerita dan ilmu. Kalau mau menceritakan sesuatu, benar tidak, ditambah-tambah tidak, dikorting tidak, dicampur aduk tidak mudah berbicara benar. Kalau mau bicara ilmu, benar tidak ilmu ini, atau ngarang, atau kira-kira, kalau belum yakin kebenarannya, diam, belum termasuk bicara baik. Kuncinya yakin. Yakin niatnya bagus, bicara. Yakin isinya benar, bicara. Ada syarat yang ketiga. Dampaknya apa? Niat, isi, dampak. Apakah dampak dari perkataan ini Allah ridho atau Allah murka? Apakah dampak dari perkataan ini orang dapat manfaat atau orang jadi dapat mudarat? Apakah perkataan ini akan membuat orang bisa bahagia atau malah celaka? 3 kuncinya. Niat, isi, dampak. Pasti ada dampaknya. Pertimbangkan baik-baik sebelum bicara, karena ada satu patah kata saja bisa membuat kita celaka. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sami'un alim. Dialah Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jauh lebih baik dianggap bodoh oleh orang, tapi kita berkata yang disukai Allah, daripada dikagumi orang dan kita dimurkai Allah. Nauzubillah. Tidak usah berpayah-payah ingin viral. Tidak penting sama sekali viral. Yang penting kalau bikin konten Allah ridho, terserah Allah sesudah itu. Siapa yang dikehendaki dapat kebaikan, dia akan dengar. Selanjutnya, Man udhina lahu fi ta'biri puhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata, maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarannya, dan semua isyarat petunjuk yang dapat terang jelas bagi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman dan berkata yang benar. Itu surat An-Naba 38 ya. Itu ada awalnya yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Itu An-Naba ayat 38. Itu tentang para malaikat yang berbaris, termasuk malaikat Jibril yang tidak berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan perkataannya perkataan yang benar ketika memberi syafaat atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya baca dari penjelasan tafsir. Kita kembali ke yang awal.
Barang siapa yang mendapatkan izin dari Allah untuk berkata-kata, menerangkan, maka segala kata-katanya dapat mudah dimengerti oleh pendengarnya, dan isyarat petunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. Begini hadirin, ini pemahaman penting. Semua manfaat hanya datang dari Allah. Semua kebaikan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ada pembicara, ada pendengar, ada malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Malaikat mencatat bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah mau saja menciptakan malaikat yang mencatat. Ada tidak ada malaikat, Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun. Malaikat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah. Allah ya Hayyu ya Qayyum, tidak memerlukan bantuan siapapun. Setiap bicara ada pembicara, ada yang menyimak, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha mendengar. Tapi setiap manfaat dari perkataan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu isi hati setiap yang bicara. Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qawlakum, dan rahasiakan kata-kata. Awijharu bih, jaharkan. Innahu, sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu isi hati. Seperti sekarang ini, ada yang bicara dan ada yang menyimak. Ada malaikat yang mencatat walaupun tidak terlihat, dan pasti ada Allah yang sedang menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi begini hadirin, ini ada seseorang yang sedang bicara dan Allah tahu persis isi hati orang tersebut. Allah juga tahu apa yang diucapkannya, pasti. Allah tahu kebenaran yang diucapkan. Dan Allah juga maha tahu yang mengucapkan itu mengamalkan atau tidak. Benar? Allah tahu isi hati, niatnya. Allah tahu di balik semua perkataan ada ria, ada ujub, ada ikhlas. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimum bidati sudur. Dan Allah juga tahu benar tidaknya yang disampaikan ini. Dan Allah tahu persis apakah yang menyampaikannya mengamalkan atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi sangat tidak cukup kita belajar kemudian kita ceramah, sangat tidak cukup. Allah tidak hanya mendengarkan ceramah kita, tapi Allah tahu kebenaran yang kita ceramahkan, kita sampaikan, niat di balik penyampaian dan diamalkan atau tidak. Adapun penceramah sama sekali tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tidak ada satupun hati yang bisa dibalikan oleh pembicara. Yang bisa membulak-balik hati hanya Allah, penguasa hati, muqallibal qulub. Dan tidak ada orang berubah oleh perkataan tidak orang berubah. Allah lah yang kuasa merubah. Dialah Allah pemberi hidayah, bukan pembicara yang memberi hidayah. Jadi, kalau jadi pembicara, tidak usah repot-repot. Ingin dikagumi oleh yang mendengar. Ingin agar yang mendengar itu mengakui ilmunya, wawasannya. Untuk apa? Keperluan kita bicara itu cuma satu. Perkataan kita diterima oleh Allah. Dan selebihnya Allah lah
yang memasukkan ke setiap hati, yang membulak-balik hati, yang mencahayai hati yang gulita, menyemangatkan hati yang lemah. Itu saja hadirin. Apa yang bisa dilakukan oleh penceramah ini kan? Tidak ada. Menolong dirinya pun susah. Penceramah, pembicara harus yakin Allah mengetahui isi hatinya, Allah mendengarkan setiap ucapannya, Allah menyaksikan setiap perilakunya. Maka sambil bicara banyak doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah yang bisa memberikan pemahaman. Tidak usah berpayah-payah ingin dikagumi. Bicaralah dengan keyakinan Allah tahu isi hati, dengan keyakinan Allah mendengarkan setiap ucapan, dengan keyakinan Allah lah yang memberikan manfaat, dengan keyakinan Allah menyaksikan kelakuan dirinya. Itu yang dapat saya pahami hadirin. Maka tidak usah acting supaya bicaranya dikagumi orang yang mendengar. Mau yang mendengar 1.000.000 orang, mendengar 100.000, yang mendengar 1.000, yang mendengar 1 orang, sama. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang dengar ini presiden, para jenderal, para menteri, orang kaya, atau duafa, atau orang yang tidak punya, sama. Yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah merasa hebat bicara di depan para pejabat, sama kan? Di depan Mabes, markas besar, di pos Kamling, Hansip, sama. Di Istana Negara, yang menilai Allah. Di Astana Anyar, pekuburan, juga Allah. Kalau sudah sibuk bicara dengan keyakinan Allah tahu isi hati, Allah yang membulak-balik hati, Allah mendengarkan setiap perkataan, Allah pun menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu beda hadirin, percayalah beda. Mungkin perkataannya sederhana, dalilnya sedikit, tapi kalau Allah ridho, hadiahnya dihujamkan ke hati orang. Orang bisa tergugah, bisa berubah. Allah yang merubah. Hadiah bagi orang yang berusaha ikhlas, berusaha benar, dan berusaha mengamalkannya. Wallahu alam. Segitu saja. Di sini banyak guru jangan acting di depan murid. Jangan sibuk ingin disukai murid. Guru sibuk ingin disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati murid adalah Allah. Boleh jadi diuji, ada guru disukai murid, tapi Allah tidak suka kepada dia. Berapa banyak ahli maksiat yang disukai penggemarnya, tapi Allah benci kepadanya. Nauzubillah. Orang suka kepada kita, orang tidak suka kepada kita, sama. Dua-duanya ujian dari Allah. Dan sama-sama tidak akan nambah apa-apa. Yang ngasih pahala hanya Allah. Benar? Kalau saudara sedang berbeda pendapat dengan pendamping hidup, maksudnya suami atau istri, tidak usah pakai emosi, tenang saja. Tidak usah sampai marah-marah. Mau apa? Yang membulak-balik hati adalah Allah. Masalahnya bukan saya yang marah-marah, masalahnya saya yang dimarahin. Ya terima saja. Sebagai penggugur dosa, penambah pahala, senyum saja. Enak ngomong begitu. Memang enak. Praktek memang tidak sesuai, tidak semudah ceramah ini ya. Allah tahu. Saya malu juga ceramah ini. Karena Allah tahu bagaimana jengkel yang dikendalikan ini tidak semudah ceramah.
tapi harus disampaikan. Maka kalau bapak istrinya sedang ngomel, laporkan. Jangan laporan, bukan laporan. Ulangi, salah. Kalau laporan itu seperti yang melaporkan pencuri, tidak. Tinggal berbisik, ya Rob, ciptaanmu ini sudah 2,5 jam ngomelnya. Hanya Engkau yang bisa menghentikannya. Kasihanilah ya Allah. Kelihatan capek hatinya, capek pikirannya, sedang saya berguguran dosa. Tolong ya Allah. Apa? Ngomel-ngomel, diam-diam bisik-bisik. Pasti ngadu ke Allah ya? Iya Bu. Allah lagi. Tuh ya Allah. Kalau lagi marah kepadamu pun begitu. Tiba-tiba, alhamdulillah tidur, capek. Allah yang bikin tidur ya. Mau apa kita bertengkar? Emang bisa kita membulak-balik hati? Udah cukup. Mendingan zikir. Gimana kalau dimarahi istri, zikirnya apa? Coba, Pak, mana yang sudah punya istri? Apa? Ustaz Mulyadi apa zikirnya? Kalau sedang dimarahi istri, istighfar. Benar. Istighfar dan ta'udz. A'udzubillahi minasyaitan. Bukan a'udzu, tapi na'udzu. Dua-duanya harus dilindungi, ya kan? Kalau a'udzu, cuman kita aja, sedang yang ngambek tetap dibajak setan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan terlalu keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Mas, tidak ikhlas itu. Jangan bermain-main dengan doa. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Jangan main-main dengan doa. Doa saja. Ya Allah, ampuni. Kita tidak salah. Kenapa saya dituduh padahal saya tidak salah terus istighfar? Memang untuk yang ini tidak salah. Tapi di jalan mata jelalatan lihat yang nyebrang. Di kantor lihat istri orang. Di HP lihat aurat orang. Demi Allah tidak ada seblink pun mata kecuali pasti Allah tahu yang kita lihat. Ghafir 19. Bagaimana? Surat Ghafir 19? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui setiap khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Sembunyi buka HP, lihat yang tidak halal dilihat. Allah tahu? Tahu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, jamaah tidak tahu. Allah tahu. Ya, ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siap-siap saja. Istri marah mungkin salah satu teguran dari Allah atas maksiat. Benar kata Ustadz Mulyadi, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah gitu, istighfar Pak. Ya, insyaallah. Dari dulu istighfar, mana buktinya? Astagfirullahaladzim. Engkau tahu saya memang jarang menjadi lebih baik. Astagfirullah. Jangan cuma ceramah aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kan benar kata-katanya. Jangan cuma bagus lagi ceramah. Itu kan benar. Mana buktinya? Itu benar. Gak usah jawab, karena akan tambah panjang. Ya, istighfar. Ibu mules nih. Dah, yang bikin mules juga Allah ya. Tapi nggak usah didoakan mules ya. Nggak bisa kita menghentikan perkataan orang. Yang bisa adalah Allah. Kita doakan supaya Allah memberikan kesabaran, melindungi dari tipu daya setan. Kitanya juga supaya diampuni, karena semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Semua kepahitan diundang oleh dosa sendiri. Asyura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian besar.
pertimbangkan setiap mau bicara. Kalau belum yakin akan jadi kebaikan, diam saja. Tidak usah celetak-celetuk, tahan. Tidak usah segala dikomentari. Walaupun gatel ingin berkomentar, kalau tidak yakin membuat Allah ridho, tahan. Tidak usah segala ditanyakan. Kalau hanya iseng, tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, ya. Presiden Bonaparte itu meninggal usia tahun berapa? Mau apa? Mau apa? Si Messi ngegolin berapa kali? Mau apa? Pastikan kalau nggak ada manfaatnya, nggak besar, sudah kau usah nanya. Berat kamu berapa kilo? Mau apa? Motor udah lunas belum? Mau apa? Mau apa segala ditanya. Anaknya berapa? Mau apa nanya anak kan? Mau apa? Belum tentu nikah, sudah belum tentu sudah punya jodoh. Udah nikah, belum tentu punya anak. Terus kenapa kita harus tanya? Kalau memang nanti kita penting untuk kita tahu, kita akan diberitahu Allah. Jangan segala diceritakan. Walaupun kita tahu, kita menjalani, kalau tidak ada manfaat, mau apa cerita? Ayah saya tuh waktu dulu ngasih emas 2 kilo. Terus mau apa diceritakan? Saudara ngasih juga enggak. Kecuali mau dibagikan. Enggak usah cerita umroh, haji, ngaji, sedekah, kalau tidak yakin manfaatnya. Juga tidak usah segala menjawab kalau tidak ada yang nanya, ya. Ngapain saudara menjawab? Tidak ada yang nanya. Sibukkan zikrullah, sibuk istighfar, sibuk minta ampun, yang udah jelas dosanya banyak kita ini. Benar? Mau ngapain buang-buang waktu dengan perkataan yang tidak manfaat? Mending banyak doa saja. Jelas doa, la yarudu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Punten, makasih. Pendidikan dan pelatihan karakter baku baik dan kuat, santri siap guna, angkatan ke-48. Masya Allah, tidak terasa sudah 48 angkatan. Pendidikan, ulangi, pendaftaran tanggal 1 sampai 31 Januari. Syaratnya usia 17 sampai 45 tahun. Kalau di atas 45 tahun bagaimana? Masuk ke program lain, namanya santri masa keemasan. Sampai usia berapa? Sampai sebelum meninggal, ya. Tidak ada biaya pendidikan, bebas biaya pendidikan, free, gratis. Adapun infak untuk topi, syal dan kaos untuk pribadi adalah Rp250.000. Kembali untuk yang bersangkutan. Biaya pendidikan atau nanti pada bulan ketiga Rp350.000 untuk latihan berganda di gunung dan hutanan, ya. Saya tidak boleh bohong karena yang di tempat lain itu hutanan, bukan hutan betulan. Tapi cukup mengerikan bagi penakut, ya. Nggak boleh bohong. Bagi pemberani kurang mengerikan. Pendaftaran tanggal 1 sampai 31, adapun kegiatannya tanggal berapa kegiatannya? 24 Februari. Dulu satu angkatan bisa mencapai 1.000 lebih, tapi sesudah dievaluasi terlalu banyak, kurang efektif, sehingga hutannya juga jadi lecek, hadirin. Maksudnya solo bivaknya jadi terlalu dekat satu sama lain, kurang horor, karena 1.000 itu memakan tempat sangat banyak, pelatihnya juga harus sangat banyak, sehingga dibatasi mungkin maksimal hanya 250 sampai 300 untuk menjaga kualitas. Siapa cepat dapat, ya. Manfaat.
Ada waktu hanya Sabtu Ahad saja. Masuk Sabtu Asar, pulang Ahad Asar. Hanya 3 bulan. Berarti hanya 4 kali 3, 12 pertemuan, benar? Tapi sudah cukup mendapat ijazah lulusan pesantren, ya, pesantren kilat gitu. Terima kasih. Bagi yang tertarik, istiqoroh dulu. Kalau baik ikut, kalau tidak baik hasil istiqoroh tidak usah ikut. Terima kasih. Data tamu kunjungan. 1. Pimpinan Pondok Ponpes Modern An-Nida, studi banding dan kajian Al-Hikam dari Lampung. Mana? Punten. Terima kasih Pak Yai dan santri-santrinya ya. Alhamdulillah. Selamat datang. Mohon. 2. Jamaah Saung Quran Banyu Resmi Garut. Ya, goib ya. Ada di atas ya. Insya Allah niatnya sudah sampai dan catatannya sudah sampai. SMP PB Sudirman Bekasi. Mana? Adek, Sudirman Bekasi bukan? Jakarta. Istighfar. Siapa yang jadi Jakarta jadi Bekasi beginian? Maaf Pak, ini terjadi kehilafan. Terima kasih, selamat datang. SMP bisa memahami barusan dek? Insya Allah. Judulnya jangan banyak bicara yang tidak manfaat. Makin banyak bicara, makin berpeluang tergelincir hati dan kata-kata. Tidak aman banyak bicara, kecuali yakin Allah suka. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain, itu penting ya. Silakan. Bisa dibantu? Ibu boleh acungkan tangan supaya mikrofonnya. Atur nuhun AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak pencerahan, banyak ilmu yang bisa didapat AA. Kalau kita flashback ke belakang, maaf ya ayah, mungkin tahun 98-an, 1998, AA pernah ke SMA Pasundan 1 mengisi acara. Waktu itu jadi pembina upacara. Terima kasih AA. Oh iya? Saya kebetulan guru di sana. Waktu itu masih kecil, sekarang udah besar, udah menikah. Kepala sekolahnya siapa? Masih Pak Edi? Pak Edi Komarudin. Salam buat AA. Semoga sehat selalu katanya. Oh, tahun 98 ya. Sekitar lah nah Pak. Ya, saya agak Jadi lupa. pembina upacara waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, begini AA. Kalau manusia itu terkadang memang bisa dikatakan perjalanan itu ada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah ini bicara masa lalu, kadang dari SD, SMP, SMA mungkin ibadahnya kurang bagus, sholat-sholatnya belang beton, bahkan blank sama sekali. Satu saat, satu ketika setelah dewasa, bahkan setelah lansia menyadari dan tobat, hijrah. Bagaimana perjalanan yang dulu sudah dilakukan yang tidak bagus, apakah sholat-sholatnya bisa ditambal atau tidak bisa dikodok, atau yang sudah sudah. Baik, itu mungkin. Terima kasih, sebetulnya banyak yang ditanyakan, tapi mungkin karena waktu. Ya. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sepengetahuan ilmu yang saya dapati, kalau yang lalu ini banyak bolongnya dan banyak dosanya, harus tobat nasuha. Tobat itu menyesal, kemudian minta ampun sekuat tenaga dan berhenti dari perbuatan buruknya serta meningkatkan perbuatan baiknya. Apakah perlu dikodok semuanya yang tidak tahu jumlahnya? Tidak terhitung. Maka sekarang perbanyak saja sholatnya yang fardu tetap harus segitu-gitunya, plus sholat sunnah minimal 40 rakaat sehari, 17 fardu, 11 tahajud,
12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, bada maghrib, bada isya. Itu bisa 10, tapi bisa juga jadi 12 kalau yang duhurnya ditambah sunnahnya plus. Itu sudah 40 ya kan? Dan tambah sholat-sholat yang lain. Kalau bisa umroh, banyak ibadah di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 kali. Tapi sholatnya harus wa aqimis sholah lidzikri, karena sholat itu ada yang mengerjakan sholat, ada yang menegakkan sholat. Ciri orang yang sholatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ada 6 menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. 1, berat. Kalau berat dan terbebani oleh sholat, ciri-ciri sholatnya tidak baik. 2, riya. Sholatnya itu kalau ada orang tahu jadi semangat, kalau tidak ada yang tahu tidak semangat. 3, senang mengakhir-akhirkan dan menunda sholat tanpa alasan, yang tanpa uzur yang syar'i. Senang saja diakhir-akhirkan, itu ciri khas. 4, sholatnya itu cepat, ringkas, sampai dia sendiri tidak menyadari berapa rakaat. Padahal tumaninah itu salah satu yang sangat penting dalam sholat. 5, sedikit ingat Allahnya, banyaknya lamun. 6, malas berjamaah. Sambil mendengar beliau, sambil mikir masa lalu sendiri nih hadirin. Terima kasih Pak atas sindirannya yang tidak diniatkan nyindir ya. Banyak yang terwakili. Ibu silakan. Boleh dibantu? Bismillah saja Bu. Langsung saja, itu otomatis. Ya, langsung saja bicara, akan bunyi sendiri. Berarti belum bunyi ya. Ya, silakan, sudah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin AA, nama saya Ibu Husnihani dari Majelis Ta'lim Sayyidah Khadijah Surabaya. AA, yang mau saya pertanyakan, bagaimana caranya dan amalan apa yang bisa membuat hati kita senantiasa bisa sabar, ikhlas menerima setiap takdir Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Ingat yang penuh dengan keyakinan, itulah yang akan sangat menentramkan. Jadi kesabaran, keikhlasan, syukur, ridho itu berbanding dengan tingkat yakin ke Allah. Makin yakin, makin sabar. Yakin kita ini ciptaan Allah, yakin kita ini milik Allah, yakin selama ini Allah tidak ada sekejap pun berbuat tidak baik kepada kita, senantiasa dalam kemurahan dan kebaikan Allah walaupun kita ngaco. Yakin setiap ujian itu ma'aswaba min musibatin illa biiznillah. Yakin ujian ini sudah dirancang oleh Allah. Yakin ujian hidup ini adalah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Yakin Allah sudah mengukur semua ujian ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan dosis kita. Yakin Allah akan menolong kalau kita mengembalikan urusan kepadanya. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi masalahnya bukan ujiannya Bu, tapi keyakinan kepada Allah. Itulah yang membuat ringan atau beratnya hidup ini. Bu, kalau anak sekolah mau diuji, enggak di sekolahnya kasih ujian? Mau? Berapa banyak orang tua yang ngutang agar anaknya
diuji, kasih ujian sekolah, benar? Diuji oleh sekolah untuk dibina atau dibinasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya 35. Benar? Setiap makhluk yang bernyawa merasakan maut, dan kami benar-benar menimpakan walanabluukum bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan. Cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Mana yang lebih berat? Sabar ketika dalam kesusahan, sabar ketika dalam kesenangan. Ini pertanyaan. Tolong dijawab. Mana yang lebih berat? Sabar ketika diberi kepahitan, kesusahan, atau sabar ketika diberikan kelapangan, kemudahan? Ujian yang berat itu ujian yang lebih mudah membuat lupa kepada Allah. Sering disampaikan di sini, naik pesawat atau kereta api, wus, nah itu ya, kereta cepat. Kalau bagus rata, tidur, lihat video, dengar musik, sedikit yang baca Quran, termasuk sedang umroh. Tapi ketika pesawatnya goncang, yang jarang zikir juga jadi zikir. Ya Allah, Allah, Allah. Mana yang Allah sukai? Ingat ke selain Allah atau ingat ke Allah? Berapa banyak ibu-ibu jadi semakin solehah ketika suaminya titik-titik. Terserah mau apa aja titik-titik, menurut imajinasi ibu, ya titik-titik lagi, oke lagi dibilang. Apa memangnya? Jangan suudon hadirin. Titik-titik lagi. Ya Allah. Kalau enggak mah lempengnya kerek gitu. Berterima kasihlah kepada suami yang mengantarkan ibu jadi ahli tahajud. Berapa banyak yang ketika didatangi debt collector tersungkur kepada Allah, tolong ya Rob, jatuh tempo, benar? Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah dengan kesusahan, banyak orang yang jadi jauh dari Allah dengan kelapangan. Gitu Bu. Jadi ibu harus lebih hati-hati. Darut Tauhid sudah mengalami, pertama Darut Tauhid, awal-awal dulu Darut Tauhid tahun 90, kita masih sangat senang kepada Allah. Tahun 98, 99 mulai dikenal, mulai ke TV. 2000, 2001, ribuan orang datang ke sini. Ada Darut Tauhid dulu selain masjid kecil di situ, pesantren belum ada. Tapi orang ke sini, efek tayangan TV saja. Belok, Darut Tauhid jadi Darut Duit. Dipuji, masuk media, berbondong-bondong orang. Apakah itu tanda kesuksesan? Itu saat terburuk bagi pesantren ini. Ketika mulai dipuji banyak orang, didatangi banyak orang hanya untuk kesini penasaran dengan makhluk yang pakai sorban. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Dengan dihina, dicaci, dibully, barulah pesantren ini tumbuh. Sekolah, kampus, semua tumbuh. Justru barokah sesudah dicaci maki, dibully, difitnah, dihina, dipermalukan. Tumbuh pesantren ini. Dulu tidak ada Darut Tauhid, dulu hanya kecil saja di situ, masjid. Tidak harus kita nunggu orang dihina ya. Saya nggak ada yang menghina, insya Allah nanti ada ya. Jangan menantang, syukuri saja yang ada. Sudah cukup, terima kasih. Oh, supaya ganjil ya. Bapak program masa keemasan lanjutan. Iya. Dulu angkatan berapa? Maaf. Angkatan 3, angkatan 5, sekarang angkatan 6. Sekarang angkatan 6. Oh, tapi dulu masa keemasannya PMK angkatan berapa dulu? Ketiga. 3. Ya. Pokoknya apa saja yang Bapak bahagia, sebutkan aja ya. Mau 3, mau 5, mau 10, asal Bapak bahagia, saya ikut bahagia Pak. Ya, terima kasih ya.
ini kenapa ya ayah? Saya ini setiap ikut PMK pulang, ternyata ada ujian. Ada ujian. Jadi uji. Terus kemarin dari Ustadz menyampaikan sesuatu yang Desember itu, saya pulang persis ujiannya seperti yang disampaikan itu. Ya. Saya sekarang datang ke sini lagi mencari solusi lagi. Dan insya Allah hasil. Jadi Bapak pulang pesantren ada ujiannya. ada ujian. Ya, dan Tapi bisa seperti mengatasi materinya, ya. seperti materi yang disampaikan, Betul. pulang ada ujiannya. Betul. Kalau Bapak di sekolah belajar matematik, ujiannya pelajaran apa, Pak? Matematik. Ya udah, atau apa yang aneh? Itu ujian matematiknya sudah diukur tidak oleh gurunya Ya, insya Allah sih. untuk membinasakan murid atau mematangkan muridnya. Mematangkan. Nah. Terus jadi masalahnya apa? Gara-gara ujian Bapak balik lagi ke sini kan? Nambah ilmunya kan? Ya, insya Allah. Siap-siap aja. Terima kasih ya. Oh, saya senang sekali pertanyaan berikut jawabannya oleh beliau sendiri. Ini contoh yang baik. Apalagi Bu, Ibu sudah senior, jangan mempersulit orang lain supaya bahagia. Amalan yang disukai Allah membahagiakan orang. Terima jangan nih pertanyaan. Terima aja. Maaf. Assalamualaikum, A. Saya baru pertama ikutan tematik. Alhamdulillah. Dan selama di sini seharian saya ngelihat iri mudik, santri-santri muda gitu. Saya begitu iri dengan orang tua mereka yang bisa mengajak anak-anaknya ke sini. Alhamdulillah. Terus saya gimana dong? Maksudnya saya punya anak, pengen ngajak ke sini. Caranya gimana gitu maksudnya? Caranya ibu dulu yang mesantren. Kan udah ini. Belum tentu tamat Bu yang selesaikan baik-baik. Allah melihat apa yang ibu lakukan. Allah melihat air mata tobat ibu. Ibu nggak bisa maksa anak ke sini Bu. Yang menggerakkan anak mesantren itu Allah. Ibu jadi ibu yang disukai Allah. Banyak tobat. Jangan-jangan anak tidak suka ke pesantren karena salah kita. Belum jadi contoh yang baik. Belum bicaranya baik, belum ngasih pendidikan yang terbaik. Jadi banyak tobat. Nanti kalau Allah mau tinggal digerakkan hatinya, Mak, saya pengen mesantren. Berapa banyak yang anaknya ingin mesantren? Keinginan sendiri, gitu. Ibu mesantren di sini keinginan anak atau keinginan siapa? Keinginan sendiri. Alhamdulillah itu geningan, ya. Allah juga hakikatnya Bu yang memesantrenkan ibu. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah mudahkan untuk paham agama. Ini nikmat besar. Jadi cara menyampaikan ke anaknya gimana ya? Ibu aja berubah jadi baik. Udah baik. Perasaan mah gitu. Setiap patah kata akan menceritakan keadaan dirinya. Saya dapat ilmunya katanya kalau orang baik itu selalu merasa kurang baik. Oh gitu ya, misalnya saya. Jadi malu. Bersyukurlah kepada adik-adik di sini yang orang tuanya bisa mengantarkan ke sini. Saya sedih, bangga, seneng gitu Ustaz. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalian anak-anak di sini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah bicara. Maksudnya saya harus jaga hati. Semuanya harus penuh pertimbangan sebelum bicara. Ini ada para pemateri dari Herman apa? Ustaz Herman? DTI? Adakah? Besok. Alhamdulillah. Ini yang pakai seragam ini apa? Yang mau dikirim ke Palestina. Dia tak peduli. Kepala kantor perwakilan. Ada berapa? 14 cabang kumpul sekarang di sini. Ingat ya, yang mendatangkan orang untuk menitipkan zakat, infak, sedekah, wakaf adalah Allah yang menggerakkan. Kalau saudara jadi kepala cabang, jangan nyuruh orang infak sebelum diri sendiri infak. Jangan nyuruh orang wakaf, walaupun kecil harus dilakukan. Jangan sampai kita sibuk memotivasi orang bersedekah, berwakaf, tapi kita tidak mengeluarkannya. Allah tahu. Allah tahu.
Termasuk kalau saudara jadi pimpinan apapun, jangan sembarang nyuruh orang. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tidak harus jumlah, tapi harus komitmen. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai ke sana sini kita menyuruh orang berwakaf dan kita tidak melakukannya, padahal Allah sudah ngasih kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi DT Peduli itu yang paling penting bukan nerima zakat, infak, sedekah kemudian kita salurkan. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah setiap yang berzakat, infak, sedekah itu makin yakin ke Allah. Setiap yang berinteraksi dengan DT Peduli, kesuksesannya adalah makin takwa. Tidak. Yang kita bantu bukan hanya kirim makanan, obat-obatan, pakaian, tapi bantu perkenalkan kepada Allah. Jadi DT Peduli itu kepada yang berinfak membuat mereka jadi yakin ke Allah, tidak ujub, tidak ria. Sebetulnya yang harus berterima kasih kan yang berinfak, benar? Yang ditolong dan yang menolong mana yang lebih beruntung? Yang menolong, karena dia akan dapat banyak kebaikan, lebih banyak daripada yang ditolong. Jangan sampai orang yang berinfak ini jadi ujub, jadi ria, jadi merasa berjasa. Tidak boleh, justru kita bantu. Bapak sudah beruntung dan ibu dipilih oleh Allah jadi jalan. Kepada yang dibantu, mereka harus tahu bahwa ini datang dari Allah, dan mereka pun harus belajar berterima kasih kepada yang jadi jalan. Jadi ada yang lebih penting daripada uang, barang, tapi adalah menambah keyakinan.